Habis dikelontokin, trek sirkuit Mandalika diaspal ulang pakai teknologi SMA. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Trek sirkuit Mandalika mulai diaspal ulang menjelang penyelenggaraan WSBK Indonesia 2022. Pengaspalan ulang ini adalah bagian dari trek improvement arahan Dornasport dan Badan Olahraga Motorsport Dunia (FIM). Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria menerangkan, pengaspalan ulang sirkuit Mandalika dimulai setelah lapisan atas lintasan dikelupas sebelumnya. Benar, seluruh tikungan dilakukan pengaspalan ulang, mulai dari tikungan 1 hingga 17. Terang pria yang akrab disapa Andi ini. Target pengaspalan ulang sirkuit Mandalika selesai antara tanggal 26 hingga 27 Oktober 2022. Rentang waktu selesainya pengaspalan ulang tersebut diharapkan cukup untuk pengeringan. Selanjutnya dilanjutkan persiapan WSBK 2022 di sirkuit Mandalika 11 hingga 13 November mendatang. Campuran aspal baru sirkuit Mandalika tidak lagi memakai teknologi SMA. Priyandi belum menjelaskan mengenai detail teknologi yang dipakai pada aspal baru sirkuit Mandalika ini. Ia hanya menjelaskan aspal baru sirkuit Mandalika ini sudah umum dipakai di sirkuit balap lainnya di dunia. Kita kompromi tingkat kekuatan dan tingkat friksinya. Kita cari win-win yang mungkin friksi berkurang, tapi tingkat kekuatannya naik yang optimum. Papar pria yang karib disapa Andi ini. Prosesnya dengan mengupas lapisan atas, kemudian dilapisi lagi dengan aspal baru. Pengaspalan kita sepakat untuk mengaspal hampir seluruh permukaan lintasan, lapisan atasnya saja, supaya traksinya jauh lebih bagus, supaya daya menikungnya bisa lebih bagus. Jelasnya, Priyandi mengatakan proses pengaspalan ulang sirkuit Mandalika dimulai dengan pengelupasan lapisan paling atas. Lapisan aspal yang dikelupas ini kemudian dibersihkan dan ditampung dalam truk dam. Priyandi mengibaratkan pengaspalan sirkuit Mandalika ini seperti sebuah orkestra, yakni pekerjaan yang berkesinambungan dan saling mendukung satu sama lain. Contohnya lapisan atas yang sudah dikelupas materialnya dipindahkan ke tempat lain. Kemudian di lokasi yang aspalnya sudah terkelupas, bisa langsung dilapisi aspal kembali. Semua pekerjaan ini dilakukan dalam runtutan yang sambung menyambung. Di depan ngikis, di belakang aspal. Terang Priyandi. Pengerjaan dengan sistem tersebut, sambung Priyandi, membuat pengaspalan ulang lintasan sepanjang 4,31 km ini hanya membutuhkan waktu singkat. Selain itu, PT PLN memastikan pasokan listrik tetap andal dengan layanan listrik tanpa kedip atau zero downtime. Sebelumnya, PLN juga sukses menyediakan pasokan listrik yang andal untuk gelaran WSBK 2021 dan MotoGP 2021. Pengalaman tersebut membuat PLN optimis gelaran internasional WSBK 2022 dapat berlangsung dengan listrik tanpa kedip. Segera diangkut ke Lombok, logistik WSBK Mandalika sudah di Surabaya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Logistik untuk kejuaraan balap dunia World Superbike Mandalika 2022 mulai berdatangan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Logistik WSBK Mandalika diangkut melalui jalur laut dan transportasi udara. Untuk logistik utama seperti motor pembalap dan spare part akan diangkut menggunakan pesawat kargo melalui Bandara Internasional Lombok. MGPA mengaku sudah melakukan korespondensi dengan Dornasport 2 minggu yang lalu kaitan dengan kedatangan logistik WSBK 2022. Beberapa barang-barang logistik sudah datang ke Indonesia melalui laut. Sudah ada di Tanjung Perak beberapa kontainer. Kata Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria dikonfirmasi di Mataram Sabtu 22 Oktober 2022. Pertama, logistik WSBK masih ditaruh di Tanjung Perak. Priyandi mengatakan logistik WSBK yang sudah diangkut melalui jalur laut masih ditaruh di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pihaknya masih menunggu jumlah logistik dengan jumlah tepat kemudian akan dibawa ke Lombok. Logistik WSBK yang diangkut menggunakan jalur laut berupa barang-barang penunjang, seperti hospitality, tenda, dan barang-barang lainnya yang bukan untuk balap. Sedangkan logistik yang digunakan untuk balap diangkut menggunakan pesawat kargo. Barang-barang yang sudah datang, kita masih taruh di sana. Kita masih menunggu jumlah yang tepat
part untuk sekaligus dibawa ke sirkuit Mandalika. Rencananya akan kita bawa ke sirkuit seminggu sebelum gelaran WSBK, terang Priyandi. Kedua, motor pembalap datang seminggu sebelum WSBK. Priyandi menambahkan, untuk logistik utama atau main cargo yang berisi motor pembalap dan spare part akan tiba di Lombok seminggu sebelum gelaran WSBK. Logistik utama akan diangkut menggunakan pesawat kargo, namun pihaknya belum menerima jadwal kedatangan logistik utama yang akan diangkut pesawat kargo dari Dorna. Detail surat resminya belum dikeluarkan oleh mereka beserta jenis pesawat dan nomor penerbangan, tutur Priyandi. Ketiga, diangkut menggunakan 2 pesawat kargo. Pengelola Bandara Internasional Lombok menyatakan telah mempersiapkan infrastruktur untuk menyambut gelaran WSBK Mandalika pada 11 hingga 13 November mendatang. Berdasarkan informasi yang diperoleh, logistik WSBK Mandalika 2022 akan diangkut menggunakan 2 pesawat kargo. Manajer Humas PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Internasional Lombok, Arif Haryanto mengungkapkan pihaknya sudah punya pengalaman melayani logistik dan penumpang saat gelaran WSBK 2021 dan MotoGP Mandalika 2022. Untuk event WSBK, jumlah logistik tidak sebanyak pada saat MotoGP 2022. Sementara untuk pergerakan pesawat tercatat mengalami kenaikan sebesar 43% pada periode yang sama. Pada 1 hingga 16 November 2021, rata-rata ada 37 pergerakan pesawat per hari, sedangkan pada 17 hingga 23 November 2021, rata-rata mencapai 53 pergerakan pesawat per hari. Jumlah rata-rata harian pergerakan penumpang dan pergerakan pesawat selama event WSBK ini merupakan yang tertinggi sepanjang tahun 2021. Temui Bos Dorna, Erick Thohir yakin MotoGP Mandalika 2023 lebih siap. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan sirkuit Mandalika akan jauh lebih siap saat menggelar balapan MotoGP Indonesia pada 2023. Hal itu diungkapkan usai bertemu Bos Dorna Sport Carmelo Ezpeleta. Erick menyatakan, segala hal yang dibutuhkan akan dimaksimalkan agar seri MotoGP pada musim keduanya di Indonesia itu berjalan lebih seru, menarik, dan memuaskan banyak pihak. Hari ini saya menerima kedatangan Dorna Sport sebagai bagian dari kepastian dan kesiapan kita untuk menjadi bagian dari seri MotoGP 2023 di sirkuit Mandalika pada bulan Oktober. Sudah tentu kita akan siapkan yang terbaik, mulai dari aspalnya, lokasi parkir, dan perbesar tribun penonton agar jauh lebih memuaskan pembalap, sponsor, dan penonton. Ujar Erick Thohir saat jumpa pers di Gedung Sarinah Jakarta, Rabu 19 Oktober. Dalam pertemuan yang dihadiri CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta dan Carlos Ezpeleta sebagai Chief Sporting Director Dorna Sport, Erick menambahkan bahwa pihak Dorna sangat puas atas penyelenggaraan tahun lalu yang mampu mendatangkan sekitar 60.000 penonton. Oleh sebab itu, terkait penyelenggaraan event olahraga seperti MotoGP, kita harus perbaiki dan tingkatkan kesiapan sehingga ajang ini tak hanya sekedar lomba balap motor, tapi juga menjadi destinasi wisata yang dinantikan banyak pihak sehingga akan banyak sektor terangkat seperti ekonomi daerah, UMKM, perhotelan, dan sebagainya, kata Erick. Oleh karena itu, Erick berharap MGPA sebagai pengelola sirkuit Mandalika terus meningkatkan kesiapan sirkuit dan sarana pendukungnya, terutama dikaitkan dengan penyelenggaraan World Superbike yang akan digelar di Pertamina Mandalika Circuit pada 11 hingga 13 November 2022. Ini jadi kali kedua sirkuit Mandalika menggelar ajang balap WSBK. Apalagi setelah WSBK akan berlangsung ajang besar yakni G20 di Bali, sehingga harus diperkirakan bagaimana agar peserta G20 dari berbagai negara itu bisa langsung menikmati balapan, sekaligus titik-titik destinasi wisata hingga akan ada kesinambungan. Oleh sebab itu, saya apresiasi kerjasama antara Kementerian Pariwisata BUMN dan juga Koperasi UMKM untuk memaksimalkan event tersebut, ujar Erick.